Hai semuanya, kali ini kami akan merangkum perjalanan hidup Matias. Saat masih kecil, sebelum melakukan perjalanannya pada Shikakumon no Saikyo. Pada Shikakumon no Saikyo versi anime yang sudah rilis. Cerita pada anime langsung terskip ke cerita Matias saat mulai melakukan perjalanannya. Berbeda dari versi manga, yang menampilkan kisah Matias dari sejak kecil, saat setelah berhasil melakukan reinkarnasi. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria dengan jubah hitam yang sedang bertarung dengan seekor naga. Naga itu adalah seekor naga terkuat di dunia yang telah menghancurkan 3 kerajaan. Namun seorang penyihir berjubah hitam yang bernama Gaius dapat mengalahkan naga itu dalam hitungan 27 detik saja. Walaupun begitu, Gaius tidak merasa puas sama sekali. Gaius merasa bahwa kekuatannya saat ini sudah mencapai batasnya. Jika seperti ini dia tidak akan mampu mengalahkan monster yang berada di alam semesta, yang kekuatannya 1000 kali lipat daripada naga ini. Gaius merasa sangat kecewa dengan kekuatannya sendiri. Bahkan apabila dia mulai berlatih lagi, dia tidak akan mungkin bisa mengalahkan monster alam semesta itu. Dan itu karena dia terlahir dengan memiliki lambang tingkat pertama. Lambang tingkat pertama adalah lambang yang hanya cocok digunakan sebagai supporting, dan tidak cocok digunakan dalam pertempuran. Lambang pada manusia sudah diputuskan sejak dia lahir, dan tidak bisa diubah kembali. Lambang itu memiliki dampak besar pada kemampuan sihir. Oleh karena itu, hanya ada satu jawaban untuk mengatasi masalah itu. Yaitu apabila Gaius menggunakan sihir reinkarnasi, dan terlahir kembali ke dunia itu. Gaius pun mulai merapalkan sihir reinkarnasinya, dan mencoba untuk terlahir kembali ke dunia itu. Dengan tekad ingin menjadi lebih kuat lagi, Gaius menukar jiwanya, untuk menggunakan sihir reinkarnasi, yang membuatnya terlahir kembali ke masa depan. Gaius pun berhasil berreinkarnasi. Gaius kembali terlahir sebagai anak laki-laki, yang bernama Matias Hildesheim. Seperti yang diinginkannya, Gaius juga terlahir dengan memiliki lambang terkuat, yaitu lambang tipe keempat. Namun, dunia Matias sekarang, berkebalikan dengan dunia Gaius dahulu. Dunia itu terlalu terbelakang, baik dalam ilmu pedang maupun sihir. Bahkan lambang tipe keempat disebut-sebut sebagai lambang terlemah di antara keempat lambang. Meski begitu, Matias terus berlatih ilmu pedang dan sihir seperti biasanya. Kemudian pada suatu hari, Matias mendengar warga desa yang meminta bantuan. Mereka mengatakan bahwa mereka diserang binatang buas di hutan. Kakak Matias yang bernama Leik memberitahu mereka bahwa tidak ada yang bisa membantu mereka saat ini, karena ayah mereka sedang tidak ada di rumah. Kakak Matias yang lainnya, yang bernama Fifgel, datang, dan dengan sombongnya mengatakan, bahwa dia akan membasmi binatang iblis itu seorang diri. Fifgel merasa percaya diri, karena dia memiliki lambang tipe 1. Fifgel juga menyuruh Matias untuk tidak ikut campur. Fifgel memaksa Matias untuk tidak mengikutinya, dan tetap berada di rumah. Kemudian Fifgel, Le, dan warga desa mulai berangkat untuk membasmi binatang iblis itu. Namun Matias tidak tinggal diam begitu saja. Matias menggunakan sihir pencariannya, untuk mendeteksi level bahaya dari binatang iblis itu. Matias pun mendapati bahwa binatang itu cukup berbahaya. Matias pun bergegas menyusul mereka, dan mengendap-endap, sembari mengawasi mereka dari jauh. Tak lama berselang, monster pun muncul. Dengan sombongnya, Fifgel akan melawan binatang iblis itu seorang diri. Sedangkan Matias akan mengamatinya terlebih dahulu. Untuk melihat seberapa kuat lambang yang dikatakan sebagai lambang terkuat di dunia itu. Benar saja apa yang diperkirakan Matias, sihir Fifgel sangat lemah untuk binatang iblis itu. Tidak hanya itu, Matias pun terkejut dengan sihir Fifgel yang dikeluarkan dengan rapalan mantra. Di mana hal itu adalah hal yang sudah ditinggalkan di dunianya saat itu. Akhirnya Fifgel pun menerima serangan telak dari binatang iblis itu. Saat Fifgel sedang terdesak, Le datang menghadang, agar Fifgel bisa melarikan diri. Saat itulah Matias mulai turun tangan untuk menolong mereka. Sembari untuk menguji hasil dari latihannya, selama 3 tahun.
Dengan mudah Matias dapat memenggal kepala binatang iblis, dengan sekali ayunan pedangnya. Binatang iblis pun berhasil dibasmi. Le pun sampai terkejut melihat kekuatan Matias itu. Dan hanya Le yang mengetahui bahwa Matiaslah yang mengalahkan binatang iblis itu. Sementara si sombong Fifgel pingsan karena ketakutan. Matias pun menyebarkan isu bahwa Le lah yang telah membasmi binatang iblis itu. Matias tidak membutuhkan ketenaran maupun prestasi, karena itu malah akan membuat dirinya repot. Keesokan harinya, Le kembali menemui Matias. Le bermaksud memberikan hadiah yang dia terima atas pembasmian binatang iblis itu. Namun Matias justru menolak hadiah itu mentah-mentah. Matias hanya menerima batu sihir sebagai gantinya. Batu sihir ini bisa digunakan untuk membuat alat sihir, ataupun bahkan bisa dijual. Kemudian Matias menanyakan, kenapa bukan Le yang menjadi ahli waris keluarga Hildesheim? Padahal Le lah anak sulungnya, sedangkan Fifgel adalah anak kedua. Le pun menceritakan, bahwa hal itu sudah diputuskan melalui ujian pewarisan. Kandidat akan diberi poin, dari berbagai kriteria. Singkatnya, Le kalah poin, karena dia terlahir dengan lambang tipe 2. Sedangkan Fifgel terlahir dengan lambang tipe 1. Yang dikatakan sebagai lambang terkuat di dunia itu. Jadi Fifgel lah yang diputuskan sebagai ahli waris keluarga Hildesheim. Kemudian Matias memberitahu Le, apabila Le mau berlatih dengan serius dan giat, Le pasti bisa mengalahkan Fifgel. Matias pun akan menunjukkan beberapa metode pelatihan yang paling efektif. Le pun memohon kepada Matias untuk mengajarinya sihir. 1 minggu kemudian, setelah Le mendapatkan pelatihan dari Matias, Le menantang Fifgel untuk berduel. Seperti biasanya, Fifgel masih menyombongkan lambang tipe pertamanya. Namun kali ini berbeda, sihir Le sudah meningkat pesat. Le bisa menggunakan sihir ratusan kali lebih kuat daripada Fifgel. Dan rumor itu telah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Matias pun masih kebingungan. Kenapa di dunia ini, di mana masa ini adalah masa depan yang jauh dari dunianya dulu, malah terjadi kemunduran, baik dalam hal sihir maupun ilmu pengetahuan. Matias mencurigai ada seseorang yang dengan sengaja mengganggu perkembangan sihir di dunia itu. 3 tahun kemudian, Le telah resmi menjadi pewaris keluarga menggantikan Fifgel. Kini umur Matias sudah 12 tahun. Kekuatan Matias terus-menerus berkembang. Bahkan saat berlatih pedang melawan ayahnya dan Le sekaligus, Matias dapat dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Setelah itu, Matias meminta izin kepada ayahnya untuk diperbolehkan pergi keluar. Matias harus cepat belajar hal yang baru. Ayahnya pun menyarankan, agar Matias masuk ke sekolah kerajaan kedua. Di sana Matias akan dapat mempelajari banyak hal. Kemudian, Matias pun memulai perjalanannya, untuk masuk ke sekolah kerajaan kedua. Nah itu dia kisah Matias setelah berhasil bereinkarnasi ke masa depan. Kami akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video kami lainnya.